Halo, salam kenal semuanya. Saya Helga Yohana Simatupang. Saya adalah salah satu dosen di UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya dan saya dari program studi hubungan internasional. Nah, hari ini saya akan membahas ya hukum humaniter internasional dengan topik humanitarian intervention. Mungkin kalau buat teman-teman HI ini topik yang sudah sering banget dibahas gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk teman-teman yang awam, ya oke, mari kita belajar bersama apa itu humanitarian intervention. Ya, jadi kalau kita bahas ya hukum internasional secara keseluruhan, hukum humaniter itu adalah salah satu cabang dari hukum internasional. Dan kita khusus untuk hari ini membahas humanitarian intervention, yaitu terkait penggunaan kekuatan militer yang bisa dilakukan oleh satu atau beberapa negara. Biasanya mereka tergabung dalam peacekeepers seperti itu ya, atau misi perdamaian dunia, ya bisa atau tanpa persetujuan dari negara yang ingin diintervensi. Tujuannya ini biasanya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM berat, dan tujuan utamanya untuk melindungi warga sipil. Kenapa sipil? Karena sering sekali yang menjadi target dari kekerasan itu adalah sipil gitu atau masyarakat kayak kita pada umumnya. Nah, pelanggaran HAM berat ini apa sih gitu? Ya dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan extraordinary crimes. Ada empat jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crimes, yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Jadi kadang banyak kondisi di mana negara itu justru menjadi pelaku kekerasan yang harusnya melindungi warga, tapi malah menjadi pelaku kekerasan. Maka dari itu, ketika negara dianggap gagal oleh komunitas internasional, disinilah humanitarian intervention kemudian mendapat legitimasi untuk dilakukan gitu. Nah, karakteristiknya humanitarian intervention ini biasanya menggunakan kekuatan militer karena ada aksi kekerasan juga, ya mau nggak mau perlindungan terhadap sipil juga harus membawa pasukan militer seperti itu. Nah, lalu dilakukan atas dasar kemanusiaan, ini karena yang menjadi target kekerasan adalah penduduk sipil, lalu sering tanpa dasar persetujuan negara yang menjadi target dari intervensi. Nah, ini dilakukan karena biasanya negaranya susah untuk diajak kompromi seperti itu. Makanya humanitarian intervention ini kadang sering dilakukan tanpa persetujuan dari negara yang ingin dimasuki, gitu. Lalu ini juga menimbulkan persoalan legalitas di bawah hukum internasional karena kita tahu sendiri negara juga punya hak ya atau kedaulatan sovereignty gitu. Nah, bagaimana bisa kemudian satu atau beberapa negara datang gitu masuk ke negara tersebut tanpa persetujuan. Tapi ini juga kemudian menjadi persoalan ketika negara yang tadinya harusnya melindungi warganya malah menjadi pelaku kekerasan gitu terhadap warganya. Maka dari itu humanitarian intervention itu kemudian dapat dibenarkan seperti itu. Oke, dilanjut ya, sorry. Oke, ya kita lanjut. Ini adalah sebenarnya landasan hukum bagaimana kemudian sebenarnya humanitarian intervention ini mendapatkan pro dan kontra karena pada eh, pasal 2 ayat 4 Piagam PBB ini sebenarnya ada larangan penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, yaitu tadi eh, seperti yang kita tahu tahun 1648 ada satu perjanjian yang sangat terkenal, yaitu Westphalian Treaty atau Perjanjian Westphalia, yang mana ini sebenarnya merupakan dasar pengakuan terhadap kedaulatan negara atau nation state gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada entitas manapun yang kemudian bisa eh, ya mengintervensi, harusnya seperti itu. Tapi ya dengan kondisi ada empat pelanggaran HAM berat tadi yang pelakunya adalah negara, nah ini mau nggak mau kadang ya intervensi itu dibenarkan gitu. Oke, yang kedua adalah dua pengecualian resmi, misalnya pasal 51 ada self defense. Jadi sebenarnya negara juga itu bisa mempunyai hak bela diri ya. Misalnya tiba-tiba ada sekelompok orang atau entitas yang kemudian datang ke negara itu melakukan apa ya penyerangan seperti itu. Negara punya hak untuk kemudian membela diri, tapi ini ada juga di bab 7 ya, itu harus dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB sebagai entitas yang memiliki otoritas seperti itu. Nah, problem utamanya apa? Humanitarian intervention ini seringkali dilakukan tanpa mandat DKPBB. Jadi seolah-olah ini ilegal
Karena ya negara tetap ya negara ataupun yang namanya komunitas internasional ketika ingin melakukan humanitarian intervention tetap harus melapor gitu ke DKPBB. Nah, sayangnya ini sering dilakukan tanpa mandat. Jadi sebenarnya ini ilegal, tapi apakah kemudian punya legitimasi? Karena legitimasinya tadi kan untuk melindungi warga sipil seperti itu. Oke, ya lanjut. Nah, selanjutnya ini ada pengembangan konsep R2P. Ya, R2P itu apa sih? Responsibility to Protect. Jadi bagaimana kemudian ya negara itu, negara-negara di dunia menyepakati di tahun 2005 bahwa komunitas internasional itu memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi penduduk sipil yang kemudian menjadi target kekerasan dari pemerintah eh, di mana mereka berada gitu. Nah, ini misalnya sebelum eh, pre-R2P era ya, jadi sebelum tahun 2005 sebenarnya sudah banyak contoh kekerasan yang terjadi. Misalnya di perang India-Pakistan tahun 71, lalu ada di Tanzania Uganda tahun 79 dan ada di Vietnam Kamboja tahun 78. Nah, jadi intervensinya itu sebenarnya sudah dilakukan tanpa mandat DKPBB. Kemudian ini juga diperdebatkan. Nah, di post R2P era ya 2005 ke atas intervensi kemanusiaan menjadi bagian dari R2P. Namun ya R2P sebenarnya tetap mensyaratkan legitimasi DKPBB. Jadi kalau nggak ada legitimasi dari DKPBB atau nggak ada mandat, ya nggak bisa gitu diterapkan R2P. Ya, perdebatannya tetap ada. Oke, sorry. Selanjutnya, eh nah ini perbedaan humanitarian intervention dan R2P ya. Jadi kalau kita lihat ada eh, ya sama-sama niatnya untuk ini ya kemanusiaan seperti itu, tapi ada perbedaannya. Ini sudah saya buatkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan teman-teman. Yang pertama dari sisi penggunaan kekuatan ya, humanitarian intervention bisa dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB. Kalau R2P itu harus melalui mandat. Nah, fokusnya kalau humanitarian intervention lebih ke militer, sementara R2P itu lebih ke pencegahan, respon, dan pemulihan. Jadi ketika konfliknya ya secara apa ya kekerasan itu sudah menurun gitu, maka dilakukan ini lebih ke peace building ya, mungkin bahasa HI-nya itu pembangunan kembali perdamaian seperti itu. Lalu aktornya kalau humanitarian intervention ini cenderung negara yang kemudian bergabung dalam satu payung peacekeeper seperti itu ya atau misi pemelihara perdamaian. Kalau R2P itu kompleks, lebih kompleks. Jadi aktornya lebih banyak karena juga fokusnya itu banyak gitu ya, lebih ke arah peace building. Jadi ini adalah kerjasama dari negara, organisasi internasional atau international organization ya, dan NGO atau LSM-LSM baik ya secara internasional maupun yang ada di negara tersebut. Lalu untuk legitimasinya kalau humanitarian intervention itu sebenarnya ya masih diperdebatkan karena ada prinsip kedaulatan tadi ya. Nah, selanjutnya kalau R2P itu lebih kuat karena ada konsensus global dan memang dapat mandat dari Dewan Keamanan PBB. Seperti itu. Oke, selanjutnya eh nah, motivasi intervensi itu apa sebenarnya? Ya, ada yang normatif, ada yang memang ada kepentingannya gitu. Yang pertama normatif tentu saja untuk perlindungan sipil, menghentikan kejahatan luar biasa. Empat jenis tadi yang saya sebutkan di awal. Kalau dari sisi kepentingan politiknya, ya karena mostly memang UN Peacekeeper itu kan didominasi oleh negara-negara besar ya. Jadi tentu saja ada ya hal yang menjadi apa sesuatu hal yang kemudian menjadi eh, ya diperdebatkan gitu ya. Ini kita ngomongin soal kepentingan nih gitu. Nah, yang pertama itu adalah kontrol geopolitik. Jadi bagaimana kemudian kalau kita lihat misalnya kayak negara-negara Timur Tengah gitu ya. Secara kan mereka memang berada di jalur perdagangan gitu ya, ada yang banyak minyaknya, kita ngomong ke akses sumber daya gitu banyak bahan tambang lain. Ini juga kemudian menjadi perebutan negara-negara besar gitu. Nah, selalu ya atas nama demokratisasi berusaha untuk menumbangkan rezim yang tidak bersahabat. Ini kita bisa ambil contoh misalnya di Arab Spring ya. Banyak sekali kemudian rezim-rezim yang kemudian tumbang karena dianggap otoriter. Lalu ada humanitarian washing ya. Ya, kadang mereka pakai dalih kemanusiaan untuk bisa mengontrol hal-hal yang lain gitu. Padahal sebenarnya tujuan utama mereka bukan itu. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada satu contoh intervensi NATO di Kosovo tahun 1999.
Jadi latar belakangnya itu ada kekerasan terhadap etnis Albania di Kosovo ya, yang dilakukan oleh Milosevic. Ya Milosevic ini adalah pimpinan setelah Josip Broz Tito itu meninggal ya, dan dia ada di Serbia. Jadi memang ada sentimen terhadap etnis Albania seperti itu. Lalu ada stagnasi diplomatik ya, jadi stagnan seperti itu karena di DKPBB ada veto Rusia dan Cina dan ini membuat kemudian yang namanya resolusi tidak dapat dimunculkan seperti itu. Lalu tindakannya apa? NATO kemudian melakukan pengeboman selama 78 hari tanpa ada mandat DKPBB. Ya, ya memang kalau kita lihat juga di sini kan tahun 1999 belum ada R2P ya. Konsep R2P tadi adanya tahun 2005 gitu. Nah, kontroversinya apa? Oke, secara legalitas memang tidak sah karena tidak ada mandat. Tapi legitimasi sering dianggap sah karena ya tujuannya tadi untuk mencegah pembersihan etnis yang dilakukan oleh Milosevic terhadap etnis Albania. Dampaknya apa? Banyak korban sipil, terjadi kerusakan infrastruktur, tapi kemudian kekerasan terhadap Albania menurun gitu karena ada campur tangan dari NATO. Ya, ini tadi. Jadi dari sisi legitimasi mungkin sah, tapi secara legalitas tidak sah seperti itu. Oke, selanjutnya, misalnya kita ya ke Timur Tengah ada kasus Libya ya yang punya presiden bernama Muammar Gaddafi. Ya, ya ini bagaimana kita ngomongin soal R2P di dalam praktik. Nah, latar belakangnya apa? Pemerintah Gaddafi dituduh melakukan pembantaian di Benghazi. Jadi eh, ya Gaddafi ini terkenal juga dengan rezim otoriternya dan bagaimana dia mempertahankan legitimasinya atau kekuasaannya dengan melakukan ya kebrutalan terhadap warga sipilnya sendiri dan ini memicu kemarahan dari masyarakat seperti itu. Nah, langkah DKPBB apa gitu? Resolusi 1973 no fly zone. Jadi nggak boleh ada ya negara lain atau ya pokoknya nggak boleh ada aktivitas di udara gitu. Tidak boleh ada pesawat yang terbang di wilayah udaranya Libya atau all necessary measures gitu. Jadi segala tindakan akan dilakukan pokoknya untuk melindungi sipil gitu. Jadi ini adalah mandat yang dikeluarkan oleh PBB untuk menghindari meningkatnya jumlah korban sipil gitu ya. Eh, Kontroversinya apa? Ya NATO yang saat itu bertugas melampaui mandatnya. Tadinya tujuannya hanya untuk ya menjaga perdamaian gitu ya, melindungi sipil. Tapi sampai dengan menggulingkan Gaddafi. Nah ini kan sebenarnya di luar mandat gitu. Dan ini menimbulkan argumen bahwa intervensi atas nama R2P itu dipolitisasi oleh NATO. Dan ini dampaknya apa? Akhirnya rezim Gaddafi itu jatuh dan Libya menjadi failed state ya atau negara yang gagal. Karena saat itu ya pemerintahannya digulingkan dan mereka apa terjadi vacuum of power ya terjadi kekosongan kekuasaan seperti itu. Oke, studi kasus yang ketiga ini misalnya contohnya di Suriah ya, ada kejahatan perang gitu ya, kejahatan perang yang menggunakan senjata kimia dan ibu kota Suriah yaitu Aleppo itu dikepung. Ini juga di mana Bashar al-Assad juga sebagai pemerintah yang otoriter, dia ya mempertahankan kekuasaannya dengan kemudian melakukan serangan terhadap orang-orang yang memberontak atau mengkritik dia. Dia juga punya loyalis ya, kalau di Indonesia mungkin TNI gitu ya, ya di atau polisi gitu. Dia punya loyalis di bidang militer yang kemudian mensupport dia dan kemudian militernya ini yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil seperti itu. Nah, sayangnya juga tidak ditemukan resolusi untuk intervensi DKPBB juga deadlock ya, menemui jalan buntu karena diveto oleh Rusia dan China. Jadi sekedar info yang namanya Suriah itu dekat sama Rusia dan China. Jadi mereka membatalkan resolusi PBB untuk kemudian melakukan intervensi ke Suriah. Oke, hasilnya yaitu tidak ada intervensi R2P dan muncul tindakan sepihak dari Amerika Serikat yang ya di tahun 2017-2018 ini ilegal sih Amerika Serikat masuk ke Suriah seperti itu. Ini ada pelajaran penting yang mungkin bisa kita petik. R2P tidak efektif jika kepentingan politik negara besar itu berbenturan. Di sini ya tentu saja ada kepentingan AS, ada kepentingan Rusia dan China. Oke, selanjutnya apa sih debat utama yang sering sekali dibahas di dalam humanitarian intervention?
Yang pertama ada soal legalitas dan legitimasi gitu ya. Bisa jadi legal tapi tidak memiliki legitimasi atau bisa jadi yang memiliki legitimasi tapi sebenarnya ilegal gitu. Oke, lalu ada sovereignty versus human rights. Bagaimana kemudian kedaulatan yang dimiliki negara itu berbenturan dengan prinsip human rights atau hak asasi manusia. Karena jangan sampai negara mengatasnamakan kedaulatan untuk kemudian melakukan pelanggaran terhadap warganya sendiri. Oke, lalu ada selective intervention, ya, misalnya kenapa di Kosovo dan di Libya ditangani tapi di Suriah tidak gitu. Lalu ada argumen neo-imperialisme dan jangan ini satu bentuk penjajahan model baru gitu. Lalu ada collateral damage versus perlindungan sipil. Niatnya mungkin melindungi sipil, tapi kemudian menimbulkan kerusakan yang berlebihan yang tadinya tidak diinginkan. Lalu ada effectiveness versus long term chaos. Jadi apakah kemudian humanitarian intervention ini efektif atau kemudian bisa menimbulkan masalah baru dan chaos yang berkepanjangan. Mungkin kalau ya dalam banyak kasus humanitarian intervention ini kemudian ya ketika kita melihat latar belakang dari peacekeeper gitu ya, mereka kan biasa berasal dari negara-negara ya gabungan beberapa negara yang kemudian memiliki kultur dari sisi bahasa, budaya yang berbeda dengan masyarakat setempat. Nah, bisa jadi ini menimbulkan hal-hal yang tadinya tidak terjadi, tapi kemudian terjadi karena mungkin ada misunderstanding seperti itu. Oke, ya teman-teman bisa pakai kerangka analisis humanitarian intervention framework kalau mau menganalisis satu studi kasus ya. Nah, misalnya nih, just cause yang pertama, apakah ada ancaman kejahatan berat? Apakah dari 4 jenis tadi genosida, war crimes, crimes against humanity, atau aggression itu ada di dalam peristiwa tersebut? Lalu ada right intention, itu murni kemanusiaan atau ada kepentingan politis sebenarnya atau ekonomi gitu ya. Lalu ada right authority, adakah mandat dari DKPBB atau sebenarnya ilegal, negaranya masuk-masuk aja tanpa mandat. Oke, ada last resort ya. Apakah opsi non-militer lain sudah dicoba, misalnya memberikan sanksi atau embargo dan lain sebagainya? Atau langsung aja nih masuk nembakin gitu ya ke negara yang dituju. Oke, selanjutnya proportional means apakah ya tidak melampaui target. Misalnya nih kalau misalnya di negara tersebut sebenarnya misalnya kalau kita ngomong dalam konteks perang gitu ya, ngomongin proportional means. Apakah kemudian misalnya ada 2 orang yang kemudian terbunuh tapi kemudian ya ketika intervensi masuk ya ya kan pasti membawa aktor-aktor lainnya. Lalu kemudian kekerasannya bertambah besar gitu, malah yang dibom itu satu negara gitu. Nah ini kan sebenarnya sudah tidak proporsional gitu ya. Lalu ada reasonable prospect, ada nggak peluang keberhasilan dari intervensi tersebut? Ya. Oke, ini bisa dilihat satu contoh yang menarik ya. Misalnya kasus Rohingya di Myanmar. Latar belakangnya ya ada etnis Rohingya yang mayoritas beragama Muslim itu mengalami diskriminasi struktural selama puluhan tahun. Nah, mereka ini ditolak kewarganegaranya oleh Myanmar. Pemerintah Myanmar di bawah junta militer itu tidak mengakui sorry entitas dari apa etnis sorry etnis Rohingya. Dan terjadi operasi militer di tahun 2016-2017 yang menyebabkan banyak pembunuhan ya terhadap etnis Rohingya, lalu juga terjadi pemerkosaan secara sistematis, ada pembakaran desa dan ada eksodus. Jadi ada 700 lebih dari 700.000 orang mengungsi ke Bangladesh. Ya, salah satu yang terkenal itu adalah Camp Cox Bazar gitu. Nah, coba dianalisis pakai JASCUS, right intention, right authority, last resort, proportional means, dan reasonable prospect untuk kasus ini. Ya, oke, ya, ya oke. Karena memang ini kita ngomongnya di ini ya Zoom ya, jadi ya saya akan mungkin ngasih tahu apa sebenarnya indikator, apakah 6 indikator ini terpenuhi untuk ya humanitarian intervention seperti itu. Oke, mungkin kita akan bahas, sorry, aduh ini, ya. Ya, ini ketika kita mau menganalisis kasus Rohingya ya dari perspektifnya humanitarian intervention, yang pertama dari sisi just cause, ya ada dugaan dilakukannya ethnic cleansing dan kemungkinan genosida terhadap etnis Rohingya dan ini memenuhi kriteria intervensi kemanusiaan kan, karena kan genosida juga salah satu dari pelanggaran HAM berat.
Right intention, ya. ASEAN, ya organisasi regional di Asia Tenggara itu dan PBB fokus pada ke isu kemanusiaan, tapi tidak ada niat untuk mengintervensi secara militer. Mungkin juga karena apa ya, ya junta militer ini adalah ya satu apa ya jenis pemerintahan yang memang sangat menolak yang namanya intervensi dan dia nggak ngerasa gagal gitu karena ya memang dari awal tidak mengakui keberadaan dari Rohingya. Nah, selanjutnya ada right authority gitu. Jadi tidak ada mandat DKPBB karena di sini China memveto gitu ya. Karena yang kita tahu China juga dekat dengan Myanmar dan ASEAN selalu mengutamakan prinsip non-interference atau non-intervention. Jadi tidak ada alasan untuk mengintervensi. Last resort, diplomasi terus gagal, tapi intervensi ya tidak dipertimbangkan gitu. Jadi mau pakai apa gitu? Apa ya supaya mengurangi jumlah korban gitu. Ini karena ada sensitivitas politik di kawasan Asia Tenggara ya. Karena ASEAN itu selalu mengutamakan prinsip non-intervensi. Lalu ada proportional means ya. Apakah kemudian ini dianggap proporsional atau tidak? Intervensi militer di Myanmar dianggap tidak proporsional karena ya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan itu jauh lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. Lalu ada reasonable prospect, intervensi militer di Myanmar itu berisiko memicu perang yang lebih luas atau perang internal yang lebih masif seperti itu. Jadi perangnya antara militer dan etnis gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Intervensi kemanusiaan tidak dilakukan meskipun kondisi sebenarnya sudah memenuhi just cause. Dan R2P tidak berjalan karena politik veto DKPBB dan norma dari non-intervensinya ASEAN gitu. Jadi ya beginilah cara menganalisis satu kasus memakai framework humanitarian intervention. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi sharing hari ini. Saya mengutip ini ya satu quotes dari Yohanes Paulus II ya, Paus Yohanes Paulus II. Nah, war is a defeat for humanity gitu ya kata Paus Yohanes Paulus II. Jadi perang adalah satu bentuk kekalahan terhadap kemanusiaan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ya perang ini tidak membawa manfaat apapun gitu buat terutama buat masyarakat karena masyarakat yang seringkali menjadi korban dari perang. Oke, sekian dan ya terima kasih sudah mendengarkan materi singkat yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.